Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dalam Zakaria pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dalam ayat ketiga ini berbicara tentang imam besar Yosua yang mengenakan kain kotor atau pakaian kotor. Kita baca ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua yang berkata, lihat, dengan ini aku akan menjawabkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Imam besar Yosua artinya dia adalah pemimpin besar, pemimpin rohani bagi umat Tuhan. Namun dia mengenakan pakaian yang kotor. Sudah seharusnya sebagai pemimpin memberikan contoh, memberikan teladan. Bahkan kita percaya seperti apa orang-orang yang dipimpin tergantung kepada kepemimpinnya. Jika pemimpinnya takut akan Tuhan, orang-orang yang dipimpin pun takut akan Tuhan. Kalau pemimpinnya bersih, yang dipimpin pun akan bersih. Dan sebaliknya, jika pemimpinnya kotor, maka orang-orang yang dipimpin akan kotor. Dalam penglihatan Zakaria, imam besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Maka yang dilakukan Tuhan adalah meminta Yosua untuk menanggalkan pakaian kotornya dan mengenakan pakaian yang bersih. Bahkan Tuhan mengenakan pakaian pesta kepada imam besar Yosua, yang artinya bahwa pemimpin itu menjadi patokan, menjadi teladan ketika pemimpinnya mengalami perubahan, pemulihan dari dosa, bertobat dan disucikan dari dosa, maka ini akan berpengaruh besar kepada umatnya. Ini juga menunjuk kepada kita sebagai orang percaya, pelayan Tuhan, pakaian macam apa yang selama ini kita kenakan ketika kita melayani Tuhan. Apakah pakaian yang bersih ataukah pakaian yang kotor? Pakaian yang kotor adalah pakaian yang banyak diselimuti kemunafikan. Ada banyak pemimpin, pelayan Tuhan yang berusaha tampil baik atau bahkan tampil sempurna. Namun sesungguhnya yang ada di dalamnya adalah kotor. Tuhan melihat semuanya itu. Manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan melihat hati. Seharusnya hati ini yang harus diubah terlebih dahulu. Pakaian kotor yang selama ini kita pakai harus kita tanggalkan. Ganti dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian pesta. Sebab begitu kita mengalami pemulihan, percayalah hal yang sama akan terjadi kepada orang-orang yang kita pimpin. Ini berlaku juga dalam keluarga. Ketika pemimpin di dalam keluarga, yaitu orang tua, ayah atau ibu, jika mengalami pertobatan, dia tidak lagi mengenakan pakaian yang kotor, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka apa yang dikatakan akan didengarkan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak melihat bahwa orang tua melakukan apa yang orang tua katakan. Begitu juga dalam berlaku ketika kita menjadi pemimpin di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Suara kita didengar karena kita melakukan apa yang kita katakan, bukan sekedar munafik, hanya kata-kata saja. Itu sebabnya hal pertama yang bisa dipelajari dari ayat ini adalah kenakan pakaian yang bersih, bahkan kenakan pakaian pesta. Pada ayat yang kelima, kita baca, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh sorban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Sorban tahir pada kepala berbicara tentang apa yang kita pikirkan. Pikiran kita harus tahir, harus bersih, suci, dijauhkan dari segala rencana jahat, pikiran-pikiran kotor, dan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini semua bersumber dari ego dan kedagingan. Hari ini firman Tuhan tegas mengatakan, kenakan serban tahir, artinya pikiran yang lama harus ditinggalkan.
atau ditanggalkan. Kita mengenakan pikiran Kristus. Hidup kita diselimuti oleh pikiran Kristus, maka jalan di depan kita semuanya akan dibuat Tuhan lurus. Semua kembali apa yang kita pikirkan. Karena Alkitab menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Karena itu kita perlu menjaganya dan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, pastikan Kristus menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati.